Mari mungkin yang belum ditegur sapa di sekeliling kita, kiri kanan kita boleh disenyumin. Yang di rumah juga semoga sehat-sehat, jangan lupa senyum dulu sebelum dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita diberkati Tuhan semua, amin saudara. Hujan tandanya Tuhan kasih kita berkat, haleluya. Dan saya tetap bersuka cita, Bapak Ibu tetap mau berjuang, tetap mau bayar harga, datang ke rumah Tuhan beribadah, walaupun cuaca tidak bagus, tetapi kita semua sungguh-sungguh nomor satukan Tuhan. Dan kembali Bapak Ibu, kita akan belajar tentang menabur dan menuai. Dan hari ini dan rencananya hari Minggu juga saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkelanjutan, yaitu prinsip-prinsip dari menabur dan menuai. Kita akan belajar bagaimana Tuhan sudah mengajarkan, memberikan kepada kita kebenarannya tentang bagaimana kita hidup ini diatur oleh yang namanya hukum alam, ya, atau prinsip alam, di mana apa yang kita tabur pasti kita akan tuai, saudaraku ya. Apa yang kita tuai hari ini adalah sesuatu yang kita tabur kemarin, dan apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai di hari esok, saudara ya. Sebuah prinsip hukum alam yang mungkin kedengarannya sederhana, yang kedengarannya tidak penting, kedengarannya semua orang juga sudah tahu, tapi seringkali kita abaikan, Bapak Ibu. Mungkin tanpa sadar, seringkali kita tidak perhatikan sungguh-sungguh, sehingga kadang-kadang kita lalai dalam menjalani hidup ini. Kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan sekarang, apapun itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pasti akan kita tuai dampak ya. Pasti akan kita tuai hasilnya di hari esok ya. Entah kita sadari atau tidak. Tapi itulah menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah aturan yang tidak bisa dirubah, aturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang yang ingin berhasil, kita semua pasti ingin menuai yang baik. Amin Bapak Ibu. Kita pasti ingin menikmati hidup yang memang Tuhan sebenarnya tetapkan Bapak Ibu. Hukum prinsip menuai dan menabur ini sebagai cara kita untuk bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Hidup yang Tuhan kehendaki bagi kita, hidup yang Tuhan rencanakan bagi kita. Gak seorang pun di antara kita yang Tuhan rencanakan untuk jadi orang yang miskin, orang yang gagal, orang yang gak berhasil, orang yang gak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Tidak. Setiap kita manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati berkat yang Dia rencanakan untuk kita nikmati dalam hidup ini. Tentunya saudara, asal kita ada di dalam jalan yang benar, asal kita pakai istilah sesuai dengan konteks kita, asal kita menabur yang benar, menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik juga, saudara ya. Dan itu sebabnya mengapa kita harus pahami benar-benar tentang prinsip ini, supaya mulai dari hari ini kita mulai menabur yang baik, dan mulai di hari-hari esok kita akan mulai melihat hasil taburan kita di hari ini akan menjadi berkat bagi kita maupun juga bagi orang lain. Prinsip yang pertama kita akan lihat, kalau kita buka di dalam kitab Kejadian, semoga bisa dibaca tulisannya ya, agak tipis sedikit. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-8, Bapak Ibu bisa buka Alkitab di situ, Kejadian 8 ayat yang ke-22 ya. Prinsip yang pertama munculnya proses atau hukum alam tentang menabur dan menuai ini kita lihat di dalam Kejadian pasal 8, diceritakan di situ bagaimana bumi baru mengalami penghukuman yang daripada Tuhan lewat air bah. Karena kejahatan manusia sudah melampaui batas, sehingga Tuhan membuka pintu-pintu air, membuka air yang dari bawah, dan dikatakan oleh Alkitab untuk pertama kalinya hujan turun dari langit, saudaraku ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia mereka melihat hujan turun. Karena kalau kita belajar dalam kitab Kejadian, ternyata sebelum ada yang namanya hujan Bapak Ibu, di dalam proses siklus alam ini ternyata ada masa di mana bumi ini tidak mengalami hujan. Ya, hujan belum turun ya, tidak ada yang namanya hujan, tetapi tanah menjadi basah dikatakan lewat embun yang muncul setiap hari dan membasahi tanah di bumi. Dan mungkin kita hari-hari ini kita lihat kalau udah musim-musim hujan, mungkin kita take it for granted Bapak Ibu, kita anggap ya sudah dari dulu begitu, sudah dari zaman nenek moyang sudah begitu. Kita anggap ya namanya hujan ya hujan, semua juga tahu yang namanya hujan. Tetapi mungkin kita nggak pernah menyadari bahwa ada masa di mana
manusia mengalami hujan itu belum pernah ada, belum pernah turun, dan orang cuman bisa menanam ya dan menghasilkan tanaman tanpa adanya namanya siklus, tanpa ada yang namanya siklus hujan, musim kemarau dan seterusnya. Di mana bumi hanya tidak bisa diduga. Saya bayangkan kalau tidak ada hujan, tidak ada musim kemarau, musim panas dan sebagainya, berarti keadaan dunia pada waktu itu saudara betul-betul tanpa ada kepastian ya, tidak ada yang namanya siklus, tidak ada yang namanya satu pola musim yang berkelanjutan dari tahun demi tahun itu sama ya saudara. Sebelum adanya hujan, saya bayangkan orang-orang pada masa itu kalau mereka menanam bisa dituai nanti berapa bulan lagi atau mungkin tahun depan atau mungkin gagal dan sebagainya karena tidak ada kepastian, tidak ada siklus, tidak ada yang namanya musim yang berkelanjutan. Tetapi Tuhan berjanji dalam Kejadian pasal 8 ketika air bah sudah surut dan Nuh keluar dari bahtera, maka ketika Musa mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan, Nuh mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan, maka bau harum, ayat yang ke-21 Kejadian 8:21 katakan bau harum dari persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berjanji, Tuhan membuat covenant, Tuhan membuat perjanjian bahwa tidak akan ada lagi penghukuman lewat air bah, dan Tuhan berjanji. Kita baca sama-sama Kejadian 8 ayat 22, mari Bapak Ibu yang ada di depan atau Bapak Ibu bisa buka Alkitab. 2-3, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya, puji Tuhan. Jadi menjadi sebuah siklus yang pasti baru semenjak Tuhan menurunkan hujan ya. Semenjak Tuhan mendatangkan hujan ke atas bumi, maka bumi mengalami sebuah perubahan yang radikal di mana mulai muncul musim, malah mulai muncul siklus, mulai muncul perputaran saudaraku ya. Musim-musim yang ada, kalau di Indonesia kita cuma 2 musim, panas dan musim hujan saudaraku ya. Tapi di dunia barat ada 4 musim saudaraku, dan itu berjalan secara kontinu dari tahun ke tahun. Menjadi satu hal yang saudara dan saya tidak perlu pusingkan ya, kita tidak perlu khawatirkan, saudara dan saya nggak perlu bertanya-tanya kira-kira nanti habis ini hujan, habis ini musim berubah nggak ya saudaraku ya. Udah pasti Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah berjanji bahwa selama bumi masih ada tidak akan berhenti musim menabur dan musim menuai, tidak akan berhenti dingin dan panas, kemarau dan hujan berkelanjutan. Jadi tanpa kita perlu khawatirkan, kalau sudah musimnya pasti datang, saudaraku ya kan. Tanpa kita perlu berusaha, musingin, mikirin, saudaraku ya, khawatirin dan sampai kita stres-stres sendiri. Kalau sudah musimnya pasti datang. Dan ini tentunya membuat kita harus mengerti yang namanya musim yang dari Tuhan. Jadi umat Tuhan harus menyadari di musim apa, kalau pakai istilah bahasa Yunani, kronos dan kairosnya apa. Kronos itu satu rentang waktu yang antara waktu mulai dan waktu akhir, saudara, mungkin musim panas ya di bulan April sampai bulan Oktober biasanya saudara ya kan. Musim panas, musim kemarau itu sebuah kronos atau sebuah kairos, waktu yang Tuhan tetapkan secara spesifik untuk terjadinya satu hal. Itu kairos. Kronos itu bagian waktu yang agak panjang yang sudah ditetapkan, dan kairos itu satu waktu yang spesifik yang Tuhan ciptakan. Dan menurut Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan untuk segala sesuatu ada kronosnya. Untuk segala sesuatu ada musimnya. There is a season for everything. Apapun yang ada dalam hidup ini ada musimnya. Dan kalau kita bicara soal musim bukan cuma bicara cuaca, bukan bicara buah-buahan, tanam-tanaman, tentunya juga ada musimnya saudaraku ya. Tetapi dalam kehidupan kita pun ada musim kronos di mana kita harus menjalani satu musim, satu jangka waktu kronos yang harus kita lewati, dan kita nggak bisa memaksa itu untuk berubah. Kalau memang sudah musimnya ya kita harus jalani. Tapi kalau sudah waktunya berubah, maka musim pun juga pasti akan berubah. Kalau waktunya sudah Tuhan tetapkan, kalau Tuhan sudah berikan kairos, maka akan terjadi perubahan. Ya. Dan kita tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Artinya apa ya Bapak Ibu? Artinya kalau mungkin hari-hari ini kita menabur, hari-hari ini kita sedang menabur, sedang dalam musim menabur,
Maka jangan khawatir apa yang kita tabur, kita nggak usah pusingin, sama seperti musim akan berganti tanpa kita perlu berusaha ngapa-ngapain saudaraku, ya kan Tuhan akan sendiri akan kerjakan sesuai dengan hukum yang sudah Dia tetapkan, hukum alam. Maka kita tidak akan terus-terusan menabur, akan tiba waktunya kita pasti akan menuai. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu ya. Itu menjadi sebuah musim di mana kita akan jalani. Jadi ketika kita menuai, kita harus juga tahu bahwa akan ada waktunya nanti ketikanya kita harus juga mulai menabur lagi. Jadi kita diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa kita harus tahu di musim apa kita sedang berada hari ini. Apakah kita dalam musim menabur atau kita dalam musim menuai, ya. Kalau kita ada dalam musim menabur, ya harus menabur dengan tekun, kita harus menabur dengan sungguh-sungguh, menabur dengan iman, dan kita harus percaya bahwa yang kita tabur pasti akan kita tuai di hari esok. Sebuah kepastian yang tidak akan pernah berubah. Karena apa? Karena di dalam Kejadian pasal 8, Tuhan sedang mengikat perjanjian dengan Nuh, dengan umat manusia, bahwa setiap musim itu pasti akan berganti kalau sudah waktunya. Tuhan berjanji. Dia sendiri akan memastikan musim itu akan berubah. Nggak akan panas, nggak akan hujan terus, nggak akan salju terus kalau dari luar negeri, nggak akan gugur terus. Kalau sudah gugur terus habis semua daun-daunan. Pasti akan ada perubahan musimnya, dan Tuhan berjanji dengan kesetiaannya, dengan covenant-nya, bahwa Dia menaruh pelangi, ya kan, sebuah tanda lambang kesetiaan Tuhan terhadap yang namanya covenant, dan yang namanya perjanjian yang Dia buat dengan umat manusia. Berarti apa? Bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya, dan kita dapat pastikan, dapat yakinkan bahwa sama seperti besok akan terbit matahari, demikian juga musim pasti akan berganti. Haleluya. Apa yang sedang kita alami hari ini pasti akan berubah. Entahkah kita sedang menabur atau kita sedang menuai, kita akan bisa pastikan tidak akan terus-terusan seperti itu. Akan tiba waktunya musim berubah, dan kita harus siap, expect untuk meresponi, mengantisipasi musim yang akan ada di hadapan kita. Jadi satu kepastian yang Tuhan sudah buat menjadi siklus yang pasti, saudaraku. Jadi saya berdoa Bapak Ibu yang hari ini sedang menabur, saya berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, memberikan keyakinan, percayalah apa yang saudara tabur pasti akan saudara tuai. Amin saudara, dan saya bukan cuma bicara soal bisnis, bukan cuma bicara soal usaha kita, tetapi juga apa yang kita tabur di dalam keseharian kita, dalam tingkah laku kita, apa yang kita tabur khususnya kepada anak-anak kita Bapak Ibu ya, apa yang kita tabur di dalam mereka, ajaran, didikan, nasihat, ya kan, investasi kita buat mereka, percayalah sudah suatu saat nanti kita akan tuai apa yang sudah kita tabur di dalam mereka. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, dan tentunya harus dengan tekun dan setia menabur yang baik dalam setiap hal yang kita kerjakan Bapak Ibu. Dengan hubungan satu sama lain di rumah tangga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, kita taburkan yang baik. Kita pastikan bahwa kita melakukan yang terbaik sehingga kita tidak pernah menabur hal yang buruk di dalam kehidupan orang lain, sehingga kita tidak akan tuai juga hal yang buruk dalam kehidupan mereka nantinya, ya, ketika waktunya tiba. Jadi kita bisa pastikan semua yang kita tabur pasti akan kita tuai, karena Tuhan sudah menetapkan itu untuk terjadi selalu terus-menerus seperti itu. Yang kedua, kita lihat prinsip yang kedua tentang menabur dan menuai. Menarik sekali kalau kita perhatikan bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa menabur dan menuai itu ternyata tidak boleh dilepaskan dari kesadaran kita bahwa semuanya ada karena Tuhan. Bahwa menabur menuai itu bisa kita alami dalam hidup kita karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Karena itu di dalam hukum Taurat yang Musa berikan Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk merayakan hari-hari raya, dan ada 3 hari raya paling penting yang diwajibkan oleh Tuhan bagi semua umat Israel, khususnya yang laki-laki, untuk datang ke Yerusalem merayakan 3 hari raya yang wajib dirayakan tersebut. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa hari-hari raya yang dirayakan itu sangat erat kaitannya dengan musim agraris, musim bercocok tanam yang dilakukan oleh umat Israel. Bahwa tepat pada waktu mereka memulai, ya, tuaian yang pertama, barley, saudaraku, ya kan, mereka menuai barley, itulah hari raya yang pertama yang wajib mereka harus rayakan di hadapan Tuhan, yaitu hari raya roti tidak beragi. Kita baca Keluaran 23 ayat 14 sampai 16,
Demikian bunyi firman Tuhan. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ini wajib hukumnya saudara dalam hukum Taurat. Ya. Tentunya kita tidak hidup dalam hukum Taurat lagi. Tetapi ingat saudara, semuanya itu mengandung prinsip. Katakan prinsip Bapak Ibu. Prinsip yang umat Tuhan harus mengerti baik-baik. Bukan masalah hari rayanya, tetapi apa prinsip yang terkandung di dalam hari raya tersebut. Itulah yang umat Israel harus pahami. Bahwa kalau mereka merayakan hari raya itu beriringan juga, bersamaan juga mereka menuai apa yang telah mereka tabur di bulan-bulan sebelumnya. Dan ketika mereka diberikan kuasa, diberikan berkat untuk bisa menuai, mereka harus sadar bahwa itu karena karena Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan yang berikan mereka kemampuan. Tuhan yang membuat apa yang mereka tabur itu bisa bertumbuh. Kalau bukan Tuhan yang buat itu jadi tumbuh, kalau Tuhan bikin gagal panen, gak akan bisa berbuat apa-apa mereka. Dan ingat Bapak Ibu, umat Israel sangat bergantung kepada agraris, sangat bergantung kepada bercocok tanam hidupnya. Hanya sekian persen yang mereka bisa andalkan dari berternak, tetapi mereka lebih banyak bergantung kepada anggur, zaitun, saudara kan, dan semua tanaman-tanaman yang mereka bisa gandum, yang mereka bisa tuai di tanah perjanjian, saudara. Dan mereka sangat bergantung kepada hujan. Kembali lagi kita lihat di prinsip yang pertama, sangat bergantung kepada curah hujan, turunnya hujan secara berkala. Karena sekali saja hujan batal atau tidak datang, kacau sudah panenan mereka. Dan itu membuat mereka belajar untuk benar-benar menyadari bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita betul-betul harus sadari berkat datangnya dari Tuhan. Dan mungkin kita orang kota ya saudaraku ya, mungkin di Cianjur masih banyak yang punya usaha yang berhubungan dengan bercocok tanam dan sebagainya. Tapi kebanyakan anak Tuhan yang tinggal di kota, kita sudah take it for granted, kita sudah nggak terlalu menyadari betapa bergantungnya saudaraku ya kan, kita bahan pangan dan sebagainya itu kepada yang namanya musim, kepada yang namanya siklus saudaraku ya, hujan dan sebagainya ya. Gagal panen mudah sekali terjadi kalau hujan datang kecepatan atau hujan datang terlambat, saudara ya kan. Panennya bisa dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Mungkin bagi kita orang-orang yang bisnis, orang-orang yang jual beli dan sebagainya mungkin nggak terlalu pengaruh buat kita. Tetapi bagi orang zaman itu, masa itu, bagi umat Tuhan, mereka sangat bergantung kepada hal seperti ini. Makanya mereka diwajibkan untuk mengadakan perayaan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Perhatikan, kau peliharalah juga hari raya apa Bapak Ibu? Menuai, yaitu menuai buah bungaran. Hari raya penuaian, the first fruit, buah sulung. Inilah mulai panen buah-buahan yang pertama. Kebun-kebun buah mereka mulai panen di hari raya yang kedua ini. Kalau hari raya yang pertama tadi roti tidak beragi, Paskah, dengan roti tidak beragi itu berbarengan, ya. Itu terjadi bulan Maret, bulan April. Ya sebentar lagi kita akan rayakan hari raya Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dimulainya musim menuai secara agraris dan itu dirayakan di dalam hari raya. Kemudian yang berikutnya 50 hari kemudian hari Pentakosta. Itulah hari the first fruit, hari buah bungaran, hari raya penuaian, hari raya menuai buah yang pertama. Dan kemudian akhirnya penuaian terus berlangsung ya. Setelah bulan Mei, Pentakosta, saudara, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, mereka diperintahkan untuk hari raya yang ketiga, ya, dari hasil usahamu menabur di ladang, demikian juga hari raya pengumpulan hasil. Atau dengan nama lain, hari raya tabernakel, di mana mereka di bawah kemah, mereka menikmati, kembali lagi mengingat lagi kenangan bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan. Itulah hasil di mana mereka menuai semua produk yang bisa dituai ya dari bercocok tanam, dikumpulkan di lumbung, mereka merayakan dengan sukacita, dengan makan minum 7 hari 7 malam saudaraku ya, di bawah pondok-pondok hari raya tabernakel, hari raya pengumpulan hasil. Dan itu diwajibkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kembali lagi Tuhan mau ajar sama umatnya. Kalau kamu bisa menuai, ingat baik-baik itu karena Tuhan.
Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah berpikir, oh enggak itu karena kekuatanku sendiri. Oh karena aku yang hebat, karena aku yang pintar, karena aku yang mampu. Berulang kali Tuhan ajar sama umatnya. Ingat baik-baik, semua itu karena aku, Tuhan yang telah memberkati engkau. Aku Tuhan yang sudah mengasihi engkau. Aku Tuhan yang sudah pelihara engkau. Ada amin Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan di sini. Ingat baik-baik Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita bisa punya, kalau kita bisa menuai, itu bukan karena kita jago, saudara. Aduh, gampang sekali ya saudara ya. Digoncang sedikit aja kayak di Turki, habis semuanya saudara. Kan mau bilang apa kita? Mau dibangun kayak bagaimana, digoyang sedikit, buruk, habis langsung saudara ya. Duh, mudahnya semuanya hilang. Tapi kalau kita ingat kembali, kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena Tuhan yang sudah berkati kita. Kita bisa menuai dari setiap hal yang sudah kita tabur, Tuhan yang sudah berkati dan cukupkan kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara mau menuai yang baik, amin? Ingat sama Tuhan. Ingat setiap kali kita menuai. Ingat setiap kali kita bisa menerima berkat. Ya mungkin kita yang bukan bercocok tanam mungkin tunggu penuaian. Tapi saudara yang terima gaji, saudara yang terima pemasukan setiap bulan, ingat baik-baik Tuhan yang sudah memberikan kekuatan untuk menerima berkat. Rayakan itu. Ingat kebaikan Tuhan saat itu. Makanya kenapa gereja kita, gereja Pantai Kosta tetap mengajarkan pentingnya menyisihkan yang namanya persepuluhan. Ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita ingat bahwa saya menerima ini dari tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang berkati saya. Sebagai bukti saya mengakui bahwa semua yang ada pada milik saya ini adalah milik Tuhan. Saya sisihkan sebagian, saya kembalikan lagi untuk menjadi milik Tuhan. Sebagai pengakuan bahwa seluruh yang kita miliki sebenarnya dari Tuhan datangnya. Saudara, disisihkan untuk milik Tuhan. Itulah yang namanya buah sulung. Makanya mereka setiap kali mereka mulai menuai, mereka harus bawa persembahan kepada Tuhan. Dikatakan jangan datang ke hadiratku dengan tangan hampa. Datang dengan mempersembahkan sesuatu. Bukan apa-apa Bapak Ibu, bukan memang itu kita perlu ingatkan diri kita. Bukannya Tuhan yang butuh persepuluhan kita, bukan. Kita yang perlu mengingatkan diri kita bahwa saya ini diberkati, saya bisa punya 10 karena Tuhan. Ya Tuhan cuma minta 1 saja dari yang 10 ini, ya saya kembalikan kepada sebagai milik Tuhan. Kalau Tuhan mau minta 10-10-nya juga bisa. Betul apa betul Bapak Ibu? Halo, betul apa betul? Kalau dia mau, dia tinggal ambil semuanya, beres, selesai. Kita gak punya apa-apa. Gampang sekali gitu ya kan. Tapi sebagai bukti kita mengakui bahwa hidupku ini sepenuhnya dalam milik Tuhan. Kita serahkan sebagian itu jadi milik Tuhan. Haleluya. Jadi itu adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Setiap kali umat Tuhan diajarkan. Betul-betul ditanamkan sama mereka. Supaya mereka gak lupa dari mana datangnya berkat. Gak lupa dari mana datangnya. Ya saudara ya, kemampuan untuk bisa menerima berkat itu. Next, yang ketiga. Prinsip yang ketiga. Ini juga menarik, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Tuhan lewat Musa mengajarkan bahwa ketika umat Tuhan menabur dan menuai, mereka juga harus ingat bahwa mereka tidak menuai bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya menuai hasil yang mereka tabur itu supaya mereka bisa menikmati berkatnya, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka berkat supaya mereka juga bisa menjadi berkat buat sesamanya. Tuhan selalu memilih umatnya untuk menjadikan mereka orang-orang yang diberkati, supaya lewat mereka orang lain bisa diberkati. Mengapa Tuhan memilih Abraham? Supaya setiap orang diberkati lewat engkau Abraham, lewat keluargamu, lewat keturunanmu Abraham. Jadi kita selalu ingat Bapak Ibu, kalau kita diberkati tujuan Tuhan adalah supaya kita jadi berkat. Dan inilah yang Tuhan ajarkan di ayat sebelumnya. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya. Enggak boleh dituai. Dan meninggalkannya begitu saja. Supaya apa? Orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Sampai Tuhan peduli sampai ke binatang. Perhatikan saudara. Ini hukum Taurat. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Sayangnya, satu kali pun mereka tidak pernah lakukan ini. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, lupa.
Tidak pernah mereka laksanakan. Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Tuhan gak pernah main-main dengan firman-Nya, saudara. Dan ketika mereka harus dibuang dari tanah perjanjian, mereka dikasih tahu kenapa dibuang 70 tahun. Ya, karena mereka melalaikan tahun Sabat. Tahun yang ke-7 ini dilalaikan. Mereka tidak praktekkan, mereka lupa tanggung jawab sosial mereka terhadap sesama dan bahkan terhadap alam. Bahwa Tuhan itu juga peduli. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Peduli. Dan Tuhan mau kita juga peduli dengan sesama dan juga dengan alam. Dan kalau kita melupakan diri, sengaja bikin diri kita lupa, jangan dikira Tuhan lupa. Tuhan akan lihat dan Tuhan akan tuntut. Mereka menabur dengan cara mereka tidak memelihara tahun Sabat. Mereka tuai, mereka harus tinggalkan tanah itu 70 tahun. Selama mereka lalaikan 70 tahun Sabat, mereka tidak lakukan. 70 tahun mereka harus bayar gitu saudara. Jadi Tuhan tuh gak main-main, makanya kita harus menyadari tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan dan juga terhadap sesama. Demikian juga kalau ayat yang ke-12, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya apa? Lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budak perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Mereka diajar betul-betul baik-baik bahwa kamu juga harus peduli sama pekerjamu, sama orang asing, sama orang-orang yang miskin, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kamu harus menyadari itu. Berikan bagian juga bagi mereka. Dan memang terbukti bahwa dikasih Tuhan orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang peduli dengan sekitarnya, dengan orang lain, saudaraku, ya diberkati Tuhan. Ada amin, saudara yang pernah melakukan itu, amin. Adalah lebih besar berkat memberi daripada menerima. Ada sukacita yang tidak bisa kita dapatkan selain daripada ketika kita memberi dan orang yang kita beri itu diberkati oleh pemberian kita. Itu sukacita yang sudah luar biasa. Kita nggak bisa dapatkan dari tempat manapun sukacita seperti itu, karena ya itulah panggilan umat Tuhan untuk jadi berkat. Dan juga saudara kita harus ingat tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Terlalu banyak kita menguras, mengeksploitasi alam dan itu akhirnya merusak alam dan sebagainya. Disinilah kadang-kadang kita lalai bahwa Tuhan mempercayakan bumi ini dengan segala kekayaannya kepada kita untuk dikelola, bukan untuk dieksploitasi, untuk diberdayakan demi kesejahteraan bukan cuma manusia tetapi juga alam semesta, binatang, hewan juga Tuhan peduli bagaimana kesejahteraan mereka, saudara ya. Jadi benar-benar firman Tuhan itu holistik, mencakup segala-galanya. Tuhan mau jadikan kita orang yang utuh, saudaraku ya kan, nggak cuma mementingkan diri sendiri, tapi juga mau peduli sama orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat kita lihat prinsip yang berikutnya. Umat Tuhan harus menabur dan menuai dengan iman, dengan kesetiaan, dan juga dengan kerelaan untuk taat kepada Tuhan. Ketika mereka menabur, mereka harus lakukan dengan iman. Makanya di dalam surat kepada Timotius, Bapak Ibu ya, Paulus menasihati Timotius. Timotius, kamu harus memperhatikan ya. Seorang atlet akan bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang tentara tidak memusingkan perkara-perkara kehidupannya. Seorang petani, dialah yang pertama akan menikmati hasil tuaiannya kalau dia menabur dengan tekun, dia bekerja dengan tekun. Ada 3 jenis profesi dan salah satunya adalah petani, saudaraku ya, bercocok tanam, menabur dan menuai. Dan seorang yang menabur dan menuai, dia harus melakukan dengan iman dan pengharapan untuk percaya bahwa apa yang dia tabur akan dituai. Dan inilah yang Tuhan mau ajar kepada Timotius dan juga tentunya bagi setiap orang percaya bahwa ketika kita menabur, mari menabur dengan iman. Hosea 10 ayat 12-13, saya senang dengan ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Ini Tuhan berbicara lewat Nabi Hosea kepada 10 suku Israel, saudaraku ya, bangsa kerajaan utara. Saudara, Hosea salah satu nabi yang jarang sekali diutus untuk bangsa Israel, orang Israel yang 10 suku. Tapi inilah dia, saudara. Kita baca sama-sama yuk di Hosea 10 ayat 12-13, 2-3. Aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untukmu. Taburilah benih keadilan
dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkat. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Ayat 13, tetapi engkau melakukan yang sebaliknya. Engkau mengusahakan kejahatan dan menuai ketidakadilan. Engkau telah makan buah-buah hasil kebohonganmu. Jadi Hosea diutus kepada 10 suku yang di utara. Buka bagimu ladang baru, buka bagimu tanah baru. Ya, sebelum orang menabur, saudaraku, sudah pasti tanahnya harus dibuka dulu. Ya, karena musim menabur itu biasanya ya setelah musim panas berakhir, tanah menjadi keras, maka tanah itu harus dibongkar lagi, dibajak lagi, digemburkan lagi. Ladang itu harus tanah-tanahnya yang keras harus digemburkan lagi, baru bisa ditabur dengan benih. Dan untuk bisa melakukan itu harus dilakukan dengan percaya yakin bahwa kalau mereka lakukan dengan iman dan mereka mau taat sama perintah Tuhan, maka digambarkan di sini engkau akan menuai apa yang kau tabur dalam keadilan, engkau akan menuai berkat-berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Saya suka pakai bahasa Indonesia sehari-hari ini Bapak Ibu ya. Kau akan menuai dengan kasih setia dalam terjemahan resminya, tetapi kalau engkau setia, maka engkau akan menuai yang baik. Asal engkau menabur yang baik dan engkau setia dengan tekun, engkau pasti menuai yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan iman. Kita menabur dengan iman, dengan percaya, dengan yakin, pasti Tuhan sendiri akan memberikan hujan. Jadi ketika orang menabur, Bapak Ibu, Tuhan akan berikan hujan awal, supaya apa yang ditabur itu benar-benar tidak kekurangan air. Kemudian lewat masanya hujan awal, menjelang ladang itu akan menguning untuk bisa dia jadi matang, maka diberikanlah hujan akhir. Hujan akhir tujuannya untuk membuat matang setiap tanaman ini dan untuk bisa dituai pada waktu. Dan Tuhan berjanji akan kirimkan hujan awal, hujan akhir. Hujan inilah yang membuat apa yang sudah ditanam itu akan bertumbuh dan Tuhan berjanji dia akan kerjakan bagiannya. Asal kita kerjakan bagian kita berani melangkah dengan iman. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mencoba untuk membuka usaha baru, membuka ladang baru, saudaraku ya, usaha baru. Lakukan dengan iman, dengan tekun, dengan taat kepada Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, taburkan yang baik. Maka Tuhan akan memberikan hujan berkat sehingga kita akan menuai yang baik. Yang punya iman katakan amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Ini perintah Tuhan. Tapi sayangnya kita lihat di ayat yang selanjutnya umat Israel nggak mau percaya sama itu. Mereka pikir enggak, apa yang saya lakukan nggak akan ada dampaknya, nggak akan ada pengaruhnya. Jadi mereka menabur dengan kejahatan dan akhirnya mereka menuai juga apa yang mereka tabur, saudaraku ya kan. Tapi kembali lagi sudah dikasih Tuhan, kalau kita lakukan dengan iman dan kita percayakan kasih setia Tuhan dan kita mau taat, kita pasti akan berkat. Ada satu ayat yang luar biasa, itu sudah ayat yang tidak asing lagi. Slide yang terakhir, slide berikutnya kita lihat Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Kisah tentang Ishak Bapak Ibu ya. Kejadian 26 ayat 2 ayat 3. Jadi Ishak mengalami kelaparan ya, Ishak anak Abraham. Dia mewarisi berkat Abraham, dia mewarisi sebagai orang pilihan Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Ishak sudah menjadi orang pilihan dan dia harus mengalami proses daripada Tuhan untuk belajar tentang Tuhan dan dia mengalami yang namanya kelaparan. Di negeri ya tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi Abraham dan keturunannya mengalami kelaparan dan dia berpikir, saya mau lari, saya mau cari aman, saya mau menghindar dari kelaparan, kekeringan, saya mau pindah ke Mesir. Maka Tuhan bilang di situ ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan bilang jangan. Dia punya rencana sendiri. Kayaknya di Mesir itu nggak akan kekurangan, di sana di Sungai Nilnya besar, pinggiran-pinggiran sungainya itu tetap akan ada air setiap waktu. Jadi nggak akan pernah mengalami kekurangan gandum dan seterusnya. Karena di sana berlimpah-limpah. Kayaknya Mesir lebih menjanjikan. Dia pikir biasanya orang kalau daerah Palestina mengalami kelaparan larinya ke Mesir, saudaraku ya kan. Jadi secara logika dia berpikir seperti itu. Tapi Tuhan stop, jangan.
Stay di sini. Tinggal di tempat di mana Tuhan kehendaki engkau ada di sini. Walaupun sedang mengalami kelaparan, walaupun sedang mengalami kekeringan saat itu, stay, tinggal dekat di mana Tuhan kehendaki. Jangan kemana-mana, tinggal dalam rencana Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau kita jadi Ishak, tapi Tuhan, aduh ini kan kemarau, ini nggak ada tuai dan sebagainya. Tinggal, Tuhan, stay. Tapi Tuhan di sana nggak ada kekurangan, di sana tetap akan ada air, di sana sungai Nia nggak pernah kering, akan selalu tetap menuai di situ. Tinggal dalam rencana Tuhan. Karena memang berulang kali kita lihat Israel selalu tergoda untuk pergi ke Mesir. Sudah mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka dibawa kembali lagi, mereka tertarik untuk lagi kembali ke Mesir. Selalu ulang cerita seperti itu. Padahal Tuhan mau mereka hidup dengan iman. Ada amin Bapak Ibu? Dengan iman, bukan dengan logika manusia, dengan logika dunia. Dengan iman, percaya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan kirimkan hujan, Tuhan akan sediakan. Maka singkat cerita saudaraku, Ishak taat. Ishak percaya. Oke, kalau Tuhan bilang begitu, saya. Walaupun mungkin secara daging, mungkin secara mata, jasmani, mungkin wah sudah memberontak dan sebagainya. Tapi dengan taat, ya. Maka ayat yang terkenal ayat 12-13 kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Terus, dan orang itu siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Siapa yang mau kian lama kian kaya? Angkat tangan. Siapa yang menjadi sangat kaya? Angkat tangan. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan mau memberkati asal stay. Tinggal dalam rencana Tuhan. Jangan kemana-mana. Karena soal berkat itu kecil buat Tuhan. Gak usah tunggu 3, 5, 10 tahun. Tahun itu juga menuai 100 kali lipat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal mau taat, percaya, yakin sama rencana Tuhan. Oh bukannya Ishak gak ada tantangan. Terus kita baca di dalam Kejadian pasal 26 banyak tantangannya. Apalagi kalau kita sudah diberkati. Karena ada orang-orang yang iri dan sebagainya. Tetapi itulah memang sudah ya satu paket jadi anak Tuhan. Dan ya diberkati Tuhan, ya memang banyak musuh dan tidak. That's okay, biar jadi masalah mereka. Yang pasti kalau kita diberkati, kita ingat semua datangnya dari Tuhan dan kita juga mau jadi saluran berkat buat orang lain. Setuju katakan amin Bapak Ibu. Ya, dan sedikit kesaksian kami di Bali bulan-bulan ini, bulan Februari ini Bapak Ibu, setiap tahun kami selalu jadikan bulan menabur ya. Dari mulai minggu pertama sampai minggu terakhir di bulan Februari, setiap kali ibadah saya dorong jemaat saya, ayo walaupun gereja kami masih belum selesai, masih banyak kekurangan yang masih belum sempurna, saudaraku masih perlu yang ada yang diberesin dan sebagainya. Tapi saya selalu ajarkan, saya selalu percaya, saya selalu yakin. Kalau kita mau menuai kita harus tabur dulu, haleluya. Dan kalau gereja kami harus rindu menuai dari Tuhan, kita harus berani tabur dulu ke gereja orang lain. Jadi setiap tahun saya sudah lupa berapa lama saudaraku ya kan kita lakukan itu setiap bulan. Bahkan ketika pandemi sekalipun saya kadang-kadang saya juga berpikir kembali lagi tadi seperti tadi, apa iya mampu? Apa iya berani jemaat itu tetap memberi? Apa iya mereka tetap sudah tahu balikan parah-parahnya saudaraku ya. Apa iya mereka masih tetap memberi? Tapi ya puji Tuhan saudaraku ya kan tetap setiap tahun gereja kami bisa menabur dan tahun lalu kami pakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang perintisan yang waduh luar biasa tantangannya saudara ya. Setiap bulan dikunjungi bawa sebagian saudara dan seterusnya dan tahun ini kami juga sedang mulai menabur dan puji nama Tuhan sampai hari ini kami ada semua karena kesetiaan Tuhan dan juga karena kita berani percaya yang menabur pasti akan menuai.